Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi matriks ya, untuk video yang kedua. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi matriks, transpose matriks, jenis-jenis matriks. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kesamaan matriks yang pertama dan yang kedua operasi matriks. Nah, kita langsung saja ke kesamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika memenuhi dua kriteria berikut. Nah, jadi ada dua syarat ya. Sebuah matriks dikatakan sama. Nah, syarat yang pertama, ordonya harus sama. Jadi kalau yang sebelumnya lupa lagi tentang ordonya, ordo itu adalah ukuran matriks gitu ya, atau dimensi matriks. Jadi ukurannya sama. Yang kedua, elemen yang seletaknya sama. Elemen itu anggota dari matriksnya ya. Nah, jadi selain ordonya sama, elemen yang ada di dalam matriksnya juga sama gitu ya. Nah, perhatikan dua matriks berikut. Nah, di sini ada dua matriks ya. Matriks pertama anggotanya A, B, C, D. Matriks yang kedua P, Q, R, S. Nah, misalkan nih dua matriks ini sama ya. Nah, di sini karena dua matriks tersebut sama, nah di sini kan karena ada tanda sama dengan, maka berlaku nih. Yang pertama A sama dengan P. Jadi untuk anggota pada baris pertama kolom pertama, nah ini ya, A itu maka dia sama ya, A sama dengan P gitu ya. Kemudian yang B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S. Jadi di anggota yang posisinya sama nih, maka dia elemennya juga sama. Jadi kalau misalkan si A nya ini sama dengan 2, maka P ini juga pasti sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini contoh dari kesamaan matriks ya. Dua buah matriks dikatakan sama. Dari ordonya di sini 2 kali 2 sama gitu ya. Anggotanya juga sama gitu. Nah, contoh soalnya ya untuk kesamaan matriks. Nih, diketahui matriks A 1A 6 negatif 3 7 C, dan matriks B nya D min 4 3 6 negatif 3 B plus 2 8. Jika A sama dengan B, tentukan nilai A, B, C, D gitu ya. Nah, ini soalnya diketahui dua buah matriks A nya sama dengan B, yang ditanyakan A, B, C, D gitu ya. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu nih kedua matriksnya. Karena di sini ada A sama dengan B, berarti matriks ini sama dengan matriks ini gitu ya. Nah, yang kita lihat karena di sini yang ditanyakannya adalah A, B, C, D-nya gitu ya. Maka yang kita lihat posisi yang ada variabelnya. Nah, di sini untuk A11 maksudnya baris pertama kolom pertama yang ini kan ya. Lihat di sebelah kanannya juga ada variabel D. Maka berlaku sifat yang tadi ya, A itu sama dengan P yang tadi ya, yang posisinya sama, maka di sini juga kita bisa tuliskan nih yang di kolom yang di kotak biru. Jadi 1 itu sama dengan D min 4. Nah, maka kita bisa peroleh nilai D-nya dengan memindahkan negatif 4 ini ke ruas kiri jadi positif. Maka 1 ditambah 4 hasilnya jadi 5. Nah, maka nilai D itu sama dengan 5. Nah, kemudian di baris pertama kolom kedua di sini ada variabel A ya. Untuk sebelah kirinya A, di sebelah kanannya 3. Maka di sini bisa kita tuliskan bahwa A itu sama dengan 3. Itu ya. Nah, yang berikutnya ini tidak usah dilihat ya, yang baris pertama kolom ketiga karena di sini nilainya sudah sama. Ini juga sama ya. Nah, yang sekarang yang ada sedikit perbedaan di baris kedua kolom kedua. Di sini ada variabel B ya. Maka kita tulis nih untuk A22 baris kedua kolom kedua. Nah, di sini di sebelah kirinya 7 sama di kanannya B plus 2, berarti 7 sama dengan B plus 2.
maka kita bisa peroleh nilai B-nya dengan memindahkan 2-nya ke ruas kiri menjadi negatif, maka 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Ya, maka B-nya dapat 5. Nah, kemudian yang terakhir ini C. Ya, untuk posisi baris kedua kolom ketiga. Nah, ini bisa kita langsung tulis bahwa C ini sama dengan 8 ya. Nah, maka kita sudah peroleh semuanya, A-nya 3, B-nya 5, C-nya 8, D-nya 5. Nah, jadi yang ditanyakan nilai A tambah B tambah C tambah D. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, tambah 5 jadi 21. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A sama dengan 2, negatif 1, 1, 4. Dan B X plus Y 2, 3, Y. Nah, jika A sama dengan B, tentukan nilai dari X kali Y. Nah, maka untuk menjawab soal ini, kita harus cari dulu nilai dari variabel X dan Y. Nah, ini di posisi kita pengerjaannya sama kayak yang sebelumnya. Yang dilihat yang ada variabelnya, posisinya yang ada variabelnya. Nah, di sini ada di baris pertama kolom pertama, yang kedua ada di baris kedua kolom kedua. Kalau yang baris pertama kolom pertama, karena di sini ada 2 variabel, maka yang kita kerjakan yang hanya 1 variabel dulu, yaitu pada baris kedua kolom kedua. Nah, ini bisa kita langsung tulis 4 itu sama dengan Y. Maka nilainya kita sudah dapat langsung ya. Nah, kemudian yang kedua di posisi A11, baris pertama kolom pertama. 2 sama dengan X tambah Y. Y-nya kita tadi sudah peroleh bahwa Y-nya itu sama dengan 4. Berarti tinggal kita ganti aja 2 sama dengan X tambah 4. Maka X-nya nih 4-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi negatif 4. Berarti 2 dikurangi 4 jadi negatif 2. Sama dengan X. Nah, maka kita peroleh bahwa X itu sama dengan negatif 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari XY, maka negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Ya, itu untuk kesamaan matriks. Nah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai operasi matriks. Operasi matriks itu ada 4. Ya. Pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah perkalian skalar. Nah, yang pertama penjumlahan matriks. Nah, ini misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Ya. Jadi untuk penjumlahan matriks itu caranya mudah, tinggal jumlahkan saja antar elemennya yang posisinya sama. Misalnya yang baris pertama kolom pertama dengan yang baris pertama kolom pertama. Gitu ya. Nah, syaratnya 2 matriks itu bisa dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Kalau ordonya berbeda, maka dia tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Nah, misalkan nih contoh matriks A, B, C, D ditambah matriks P, Q, R, S. Nah, maka caranya yang seletak dengan yang seletak. Nah, ini baris pertama kolom pertama dengan yang baris pertama kolom pertama. Berarti A tambah P. Terus kemudian B ditambah Q, C ditambah R, D ditambah S gitu. Ya, jadi yang posisinya sama dengan yang posisinya sama. Yang nggak boleh misalkan A ditambah Q, itu salah gitu ya, karena beda posisinya gitu ya. Nah, supaya lebih jelas nih contoh soal 1 ya. Nah, misalnya nih ada matriks pertama 2, negatif 1, negatif 4, 3, 7, 12 ditambah dengan matriks 5, 11, negatif 2, negatif 7, 10, 5 gitu ya. Nah, maka tinggal kita jumlahkan yang posisinya sama gitu ya. Misalkan nih 2 dan 5 ya. Berarti tinggal ditambahkan 2 tambah 5. Ya, sama dengan 7.
Kemudian negatif 1 ditambah 11 gitu ya. Negatif 4 ditambah negatif 2. Terus 3 ditambah negatif 7. Posisi penulisan hasilnya juga sama ya, dengan posisi penjumlahannya gitu ya. Kemudian ini 7 tambah 7 tambah 10 gitu ya. Kemudian 12 tambah 5 gitu ya. Tinggal kita jumlahkan nih, 2 tambah 5 jadi 7, negatif 1 tambah 11 jadi 10, negatif 4 tambah negatif 2 jadi negatif 6, 3 tambah negatif 7 jadi negatif 4, 7 tambah 10 jadi 17, kemudian 12 tambah 5 jadi 17 juga ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Mudah ya. Jadi tinggal jumlahkan saja yang posisinya sama. Nah, ini contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A 2B, A 5C, 3D. B sama dengan 5, 4, negatif 4, 5. Dan C 7, 6, negatif 9, 17. Nah, jika matriks A tambah B sama dengan C, maka nilai A, B, C, D adalah, nah ini ternyata matriks A tambah B itu hasilnya adalah C ini ya. Maka bisa kita, untuk penyelesaiannya kita tulis saja matriks A ini ya ditambah matriks B ini sama dengan matriks C ini. Nah, karena ditanyakannya A, B, C, D-nya ya, tinggal kita tulis aja. Cari lagi sesuai dengan contoh yang pertama tadi. Nah, di sini karena posisinya yang sama ya, penjumlahan matriks itu di posisi yang sama, berarti ini 2B ditambah 5 itu sama dengan 7. Nah, untuk baris pertama kolom pertama berarti 2B tambah 5 sama dengan 7. Nah, 5-nya tinggal pindah ruas ke kiri jadi negatif 5, hasilnya jadi 2. Berarti 2B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya 1. Gitu ya. Itu untuk baris pertama kolom pertama. Sekarang yang baris kedua kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Gitu ya. A1, 2 misalnya. Nah, yang ini ya, yang warna kuning, berarti tinggal A ditambah 4 sama dengan 6. A tambah 4 sama dengan 6. 4-nya tinggal pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 4, berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian 5C, ini ya, A21, berarti yang ini ya, baris kedua kolom pertama. Jadi tinggal kita tulis saja nih, 5C ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Negatif 4 dipindah ruaskan ke kanan jadi positif 4, berarti negatif 9 tambah 4 hasilnya negatif 5. Berarti C sama dengan negatif 5 bagi 5 hasilnya negatif 1. Nah, yang terakhir yang baris kedua kolom kedua. Tinggal kita tulis aja nih, 3D ditambah 5 sama dengan 17. 5 pindah ruas ke kiri jadi negatif 5, jadi 17 dikurangi 5 hasilnya 12. 3D sama dengan 12, D sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini D-nya sudah dapat 4. Nah, karena semua variabelnya sudah dapat, tinggal dijumlahkan aja. Hanya 2 ditambah 1 dikurang tambah negatif 1 tambah 4, hasilnya jadi 6. Ya, itu untuk soal yang kedua. Untuk yang contoh soal yang kedua. Untuk penjumlahan matriks. Nah, yang berikutnya pengurangan matriks ya. Nah, ini untuk pengurangan matriks juga sama ya, seperti penjumlahan matriks gitu ya. Hanya tandanya saja dikurangi. Jadi syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Terus caranya tinggal yang seletak dengan yang seletak. Jadi seletak dikurangi yang seletak gitu ya. Nah, ini ini salah penulisan ya, harusnya pengurangan matriks gitu ya. Jadi A, B, C, D dikurangi P, Q, R, S gitu ya. Tinggal berarti A dikurangi P, B kurangi Q, C kurangi R, D kurangi S gitu ya. Ini contoh soal yang pertama.
Misalkan matriks 2, 6, negatif 3, 1 dikurangi 3, negatif 4, negatif 2, 5. Nah, berarti 2 tinggal dikurangi 3, 6 dikurangi min 4. Nah, ini hati-hati ya. 6 dikurangi negatif 4. Jadi penulisannya 6 dikurangi negatif 4. Pakai kurung gitu ya. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 2, 1 dikurangi 5. Ya, ini udah yang posisinya sama semua. Jadi tinggal kita kerjakan 2 dikurangi 3 jadi negatif 1, 6 dikurangi negatif 4, min kali min jadi positif ya, 6 tambah 4 jadi 10. Kemudian ini negatif 3 dikurangi negatif 2, negatif kali negatif jadi positif, berarti negatif 3 tambah 2, hasilnya jadi negatif 1. Kemudian 1 dikurangi 5 jadi negatif 4, gitu ya. Ini contoh soal yang pertama untuk pengurangan matriks. Nah, ini contoh yang kedua. Diketahui matriks A 4, 10, negatif 15, 7, negatif 9, 12. Ya, untuk matriks B 20, 25, negatif 40, negatif 14, 18, negatif 16. Nah, ini yang ditanyakan hasil dari B transpose dikurangi A adalah gitu ya. Nah, karena yang ditanyakannya B transpose, karena di sini kita tidak punya B transpose, maka kita harus cari dulu B transpose-nya ya. B transpose-nya kita harus cari dulu ya. Kita ingat bahwa transpose itu artinya merubah dari kolom menjadi baris atau dari baris menjadi kolom. Nah, ini kan tadinya kolom pertamanya itu baris pertamanya itu 20, 25 gitu. Kita rubah menjadi kolom pertama, maka penulisannya jadi 20, jadi ke bawah 25. Terus ini negatif 40, negatif 14, 18, negatif 16. Maka ini nih yang jadi B transpose-nya gitu ya. Nah, karena yang ditanyakannya B transpose dikurangi A, berarti ini ya. Nah, yang ini dikurangi A gitu ya. Nah, ini tinggal hasilnya 20 yang seletak ya. 20 berarti dikurangi 4, hasilnya 16. Negatif 40 dikurangi 10, negatif 50. 18 dikurangi negatif 15 otomatis jadi positif ya. Nah, hasilnya jadi 33. Kemudian 25 dikurangi 7, hasilnya 18. Negatif 15 dikurangi min 9. Min kali min jadi positif 9 ya. Negatif 15 ditambah 9, hasilnya negatif 6. Negatif 16 dikurangi negatif 12, jadi negatif 28 gitu ya. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua pengurangan matriks ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke perkalian matriks. Nah, syarat dua buah matriks ya. Misalnya matriks A dan matriks B dapat dikalikan adalah jika banyak kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, di sini yang perkalian sedikit berbeda dengan penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu ordonya harus sama. Kalau di perkalian matriks ordo sama bisa dikalikan, tapi yang lebih detailnya adalah banyaknya kolom matriks A harus sama dengan banyaknya baris matriks B. Atau misalnya kolom matriks sebelah kiri harus sama dengan baris matriks sebelah kanan. Nah, bentuk perkaliannya seperti ini nih. Contoh, ini matriks A ordonya I kali M. Nah, matriks B ordonya M kali N. Nah, kalau penulisan ordo itu kan baris dikali kolom, berarti kolom dari matriks A ini adalah M. Kemudian baris dari matriks B ini adalah M. Karena baris dan kolom matriks A sama dengan baris matriks B, maka ini bisa dikalikan ya. Dan hasilnya jadi ini. Ini barisnya, ini kolomnya, si N-nya. Ya, jadi I kali N. Jadi seolah-olah ini hilang, jadinya I kali N gitu ya. Ordonya deh gitu. Nah, kemudian contoh nih. Misalnya kan ini A kali B.
Nah dibalik nih sekarang, kalau B dikali A, karena lihat B itu ordernya M kali N, kemudian A itu ordernya I kali M. Lihat nih si matriks B ini kolomnya N, sementara baris dari matriks A itu I. N dan I ini tidak sama, maka perkalian ini tidak bisa dikerjakan gitu ya. Jadi syaratnya yang sebelah kiri, banyaknya kolom sebelah kiri, matriks sebelah kiri ini harus sama dengan ini. Nih contohnya, ini kan M, ini juga sama M gitu ya. Nah ini perhatikan matriks berikut. Nah ini contoh matriksnya nih, yang pertama yang kiri ordonya 2 kali 2, yang kanan 2 kali 3. Nah di sini kan kolomnya 2, terus yang sebelah kanannya barisnya 2, maka ini bisa dikalikan. Cara pengkaliannya baris dikali kolom. Jadi baris pertama nih AB ini dikali dengan kolom pertama PS gitu ya, AB kali PS. Kemudian nanti baris pertama kali kolom kedua, terus baris pertama kali kolom ketiga gitu ya. Nah, baru pindah ke baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, baris kedua kali kolom ketiga. Nah ini, jadi misalnya nih baris pertama kali kolom pertama. Nah si A nya di sini yang paling kiri dikalikan dengan yang paling atas, kemudian yang mengikuti yang lainnya. Jadi A kali P jadi AP, dan ditambah, nah kemudian ditambah hasil dari B kali S gitu ya, BS. Nah, posisi penyimpanannya juga sama, karena tadi yang dikalikan itu baris pertama kolom pertama, maka posisinya di baris pertama kolom pertama gitu ya. Kemudian nih baris pertama kali kolom kedua, berarti A kali Q ya, jadi AQ ditambah B kali T tambah BT gitu ya. Nah ini karena baris pertama kolom kedua, berarti posisinya di sini. Kemudian baris pertama kali kolom ketiga, A kali R, berarti AR ditambah B kali U tambah BU gitu ya. Nah itu baris pertama. Sekarang baris kedua, nih baris kedua kan CD, sama yang sebelah kiri dikali dengan yang atas, berarti C dikali P jadi CP, D kemudian dikali S jadi DS gitu ya, tambah DS. Kemudian C dikali Q ditambah D dikali T gitu ya. Nah kemudian ini baris kedua kolom ketiga, C kali R jadi CR, D kali U jadi DU. Nah maka hasil dari perkaliannya ini ordonya itu dia barisnya 2, kolomnya pasti ada 3 gitu ya. Jadi ordonya 2 kali 3 ya. Nah supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Nah ini misalnya ada 2 buah matriks ya, yang ini ordernya 2 kali 2, ini 2 kali 3. Nah kalau perkalian matriks itu biasakan pertama kali cek dulu nih syaratnya apa memenuhi atau enggak, yaitu yang matriks sebelah kiri kolomnya harus sama dengan baris yang sebelah kanan, matriks sebelah kanan. Karena di sini kolomnya 2, ini barisnya 2, maka sama, maka soal ini bisa dikerjakan nih. Nah yang pertama berarti baris pertama kali kolom pertama, berarti 1 dikali min 1, 2 ditambah 2 kali 0. Kemudian baris pertama kali kolom kedua, 1 kali min 3 jadi ini. Kemudian 2 dikali 5 ditambah 2 kali 5. Kemudian 1 kali keempat jadi 1 kali 1 kali 4 ditambah dengan 2 kali 7 gitu ya. Kemudian baris kedua negatif 2 kali kolom pertama ya, jadi negatif 2 kali negatif 1 ditambah 3 dikali 0. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, negatif 2 kali negatif 3 ditambah 3 kali 5. Kemudian ini baris kedua kali kolom ketiga, negatif 2 kali 4, ini negatif 2 kali 4 ditambah 3 dikali 7 gitu ya. Nah setelah ini kita tinggal hitung.
1 kali min 1 tambah 2 kali 0 berarti 0. 1 kali min 3 berarti negatif 3. 2 kali 5 ada 10 ya. Negatif 3 tambah 10. Kemudian 1 kali 4 tambah 2 kali 7 14. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2. 3 kali 0 jadi 0. Negatif 2 kali negatif 3 jadi 6. 3 kali 5 15. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Ditambah 3 kali 7 jadi 21. Nah, tinggal kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 0 jadi negatif 1. Negatif 3 tambah 10 jadi 7. 4 tambah 14 jadi 18. 2 tambah 0 jadi 2. 6 tambah 15 21. Negatif 8 tambah 21 jadi positif 13. Gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua nih. Seperti biasa kita cek dulu nih ordonya. Yang ini ordonya 1 kali 2, 1 baris 2 kolom gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ordonya 2 kali 3. Nah, maka karena kolom yang sebelah kirinya 2, baris sebelah kanannya 2, maka karena udah sama berarti soal ini bisa dikerjakan ya. Nah, maka hasilnya itu adalah nanti ordonya 1 kali 3. 1 baris 3 kolom gitu ya. Nah, berarti nih tinggal baris pertama kali kolom pertama. Nah, berarti negatif 4 kali negatif 2 ditambah 8 kali 1. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. Negatif 4 kali 4 ya, ditambah 8 kali 1. Kemudian negatif 4 kali 0 ditambah 8 kali 3 untuk yang baris pertama kali kolom ketiga. Nah, setelah ini karena tidak ada baris lagi ya, jadi tinggal kita jumlahkan aja, dikalikan aja. Negatif 4 kali negatif 2 jadi 8. Tambah 8 kali 1 8. Negatif 4 kali 4 jadi negatif 16. Tambah 8 kali 1 8. Kemudian negatif 4 kali 0 0 ditambah 8 kali 3 24. Tinggal kita jumlahkan 8 tambah 8 16. Negatif 16 tambah 8 jadi negatif 8. 0 tambah 24 jadi 24 ya. Nah, ini untuk perkalian matriks gitu ya. Nah, ini hasilnya baris pertama 1 baris 3 kolom ya, makanya tadi 1 baris 3 kolom gitu. Itu untuk yang contoh soal yang kedua ya. Nah, sekarang masuk ke perkalian skalar. Nah, pada operasi perkalian skalar sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jadi bilangan yang tidak dalam matriks gitu ya, hanya bilangan biasa gitu ya. Nah, ini jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Jadi perkalian skalar ini tinggal kalikan saja K-nya ke semua elemen dari matriks A. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah matriks A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian kalau misalkan nih K dikali A, K-nya ini bukan sebuah matriks ya, hanya bilangan biasa misalnya. K dikali matriks A. Nah, tinggal dikalikan aja satu-satu, berarti K kali A, K kali B, K kali C, K kali D, K kali E, kemudian K kali F gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nih 5 dikali matriks 2, 4, 6, negatif 5. Maka tinggal kalikan saja nih satu-satu. 5 kali 2, 5 kali 4, 5 kali 6, kali 5 kali negatif 5. Hasilnya 10, ini jadi 20, ini 5 kali 6, 30, 5 kali 5 negatif 25. Ya, bisa ya. Ini contoh soal pertama. Contoh soal yang kedua juga sama, negatif 3 kali 2 gitu ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 4, negatif 3 kali 5, negatif 3 kali 1, negatif 3 kali 0, negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali 2, negatif 6, negatif 3 kali negatif 4, 12.
negatif 3 kali 5 negatif 15, negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 kali 0 jadi 0, negatif 3 kali negatif 3 jadi positif 9 ya. Nah ini untuk contoh perkalian skalar gitu ya. Oke ya, itu materinya untuk di video kali ini. Nah ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan supaya bisa lebih memahami ya. Nah itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek dulu video sebelumnya agar bisa lebih memahami di video ini gitu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.